Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada pagi hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa diserahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti, amin rabbal alamin. Pertama-tama pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah saya datang ke sini dalam rangka undangan daripada teman-teman yang ada di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yang alhamdulillah mereka mempunyai program yaitu seminar tilawatul Quran yang setiap tahunnya mengundang beberapa qari nasional atau internasional untuk melakukan seminar ataupun memberikan motivasi kepada generasi-generasi yang ada di UIN Batu Sangkar ataupun yang ada di sekitar sini. Alhamdulillah saya datang dari Bima, Bapak Ibu, Bima Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi saya lahir di sana dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah saya datang ke sini alhamdulillah merupakan suatu kesyukuran karena memang saya datang ke Sumatera Barat ini udah keempat kali. Sebelumnya pernah di Payakumbuh, pernah di Kota Padang, dan juga sampai pernah ke Gunung Kerinci kalau nggak salah, itu melewati bandara Minangkabau. Nah, tapi alhamdulillah kali ini saya bersyukur karena memang yang undang adalah teman-teman mahasiswa yang biasanya saya sering diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat ataupun Pemda, tapi alhamdulillah kali ini diundang oleh teman-teman mahasiswa. Ini merupakan suatu kebanggaan karena memang generasi muda kita sangat bersemangat untuk terus belajar Al-Quran, terus menyiarkan Al-Quran. Bapak Ibu, alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah dari kegigihan ataupun kerja keras daripada orang tua, guru-guru, alhamdulillah sehingga saya bisa menjadi qori yang alhamdulillah pernah menjuarai di beberapa negara, salah satunya yaitu di negara Turki yang kemarin 2019 langsung diberikan penghargaan oleh Bapak Presiden Tayyip Erdogan. Nah, oleh karena itu izinkan saya dalam hal ini tidak menyampaikan ceramah ataupun kultum, tapi saya hanya berbagi cerita saja, berbagi pengalaman bagaimana perjalanan saya mulai dari saya kecil, mulai belajar Al-Quran sampai alhamdulillah sampai sekarang bisa menjadi qari internasional. Dan memang itu butuh perjuangan, proses yang memang butuh keistiqomahan dan juga kerja keras ya. Karena memang
Kordi itu banyak hal-hal yang perlu dijaga. Ya, tidak hanya menjaga kalau dalam hal kita membaca Al-Quran itu, dalam hal beribadah itu menjaga hati atau menjaga keikhlasan, tapi juga dari segi suara, pernapasan itu memang harus dijaga, dari segi makanan ataupun pola istirahat, dan juga hal-hal yang membuat suara itu terjaga. Ya, karena memang suara itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu teman-teman mahasiswa yang mungkin Allah anugerahkan suara yang indah, gunakanlah untuk membaca Al-Quran, gunakanlah untuk menyampaikan hal-hal yang baik, karena memang itu adalah anugerah yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata istilahnya pernah Rasulullah SAW bersabda, laqad utita mizmarun min mazamir ali Dawud. Dikatakan kepada seorang sahabat itu ketika Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat indah, bahwa dia itu mempunyai suara seperti serulingnya Nabi Daud. Nah, maka dari itu ketika teman-teman mempunyai suara yang indah, gunakanlah untuk membaca Al-Quran ataupun hal-hal yang baik. Bapak Ibu, di Bima, di kampung saya itu ada sebuah tradisi yang alhamdulillah sudah menjadi hobi daripada masyarakat, yaitu melaksanakan haflah tilawatul Quran. Setiap kali ada acara khitanan, walimahan ataupun tablik akbar, pasti diundang beberapa qori internasional dari berbagai daerah. Dari Jawa biasanya itu ada Kiai Haji Muammar pernah diundang ke Bima, atau dari Sumatera ada juga dari qori dari Padang, dari Sumatera Barat namanya Ustaz Dasrizal pernah diundang ke Bima. Ya, saking masyarakat di sana hobi terhadap tilawah Al-Quran. Ya, sampai-sampai di usia TK anak-anak itu sudah diajak untuk belajar tilawah Al-Quran. Ya. Saya dulu itu Bapak Ibu dibawa oleh orang tua saya ke guru ngaji itu pada saat saya belum masuk TK. Ya. Saya usia 5 tahun waktu itu. Ya, saya diajak oleh orang tua pergi ke guru ngaji untuk belajar Al-Quran. Yang pertama yang dipelajari adalah makhrajatul huruf ataupun ilmu tajwid. Kadang anak-anak kita, apalagi generasi sekarang, lebih mementingkan belajar lagu dulu, belajar tentang maqam, tentang irama-irama, daripada belajar makhrajatul huruf. Nah, padahal yang penting itu adalah kita memperbaiki bacaan kita terlebih dahulu, memperbaiki makhrajatul hurufnya, tajwidnya, dan kerapian dalam hal membaca Al-Quran. Karena memang itu salah satu syarat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata masih mendapatkan pahala, tapi alangkah lebih baiknya setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu mengandung sifat-sifat huruf yang baik, ya ilmu tajwid yang baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bacaan kita yang baik. Salah saja dalam satu huruf kita membaca Al-Quran, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin diganti dengan hamzah, maka artinya akan berbeda Bapak Ibu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang awalnya, menjadi segala puji bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Saking berbeda maknanya ketika kita membedakan huruf di dalam Al-Quran. Maka dari itu yang paling penting yang harus kita pelajari adalah makhrajatul huruf dan ilmu tajwid. Setelah belajar makhrajatul huruf, belajar
Awam, ada namanya lagu Bayati. Ya, ketika saya tadi imam, saya membacakan lagu Bayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ada lagu diharkan, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ada lagu Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ada lagu Ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan lain sebagainya. Ya. Setelah belajar lagu, mulailah ikut MTQ itu. Ya, kalau anak-anak di sini suka ikut MTQ, alhamdulillah itu suatu hal yang baik ya, motivasi anak-anak dalam hal belajar. Nah, ikutlah MTQ, alhamdulillah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke internasional. Alhamdulillah berkah Al-Quran dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan juara pertama. Karena memang didorong dari lingkungan yang baik di kampung saya, karena memang di sana banyak kori-kori, dan juga karena konsisten terhadap latihan pagi malam latihan terus. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, ajaklah generasi kita, anak cucu kita untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, karena memang bukan hanya di dunia Allah balas Bapak Ibu, tapi juga nanti kalau di akhirat Allah lebih-lebih akan membalasnya dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia, Masya Allah. Terus para sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, qala hum ahlul Quran ahlullahi khasatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang menjadi keluarganya Allah, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, menjadi keluarganya Bapak Gubernur, Bapak Presiden aja kita bangga luar biasa. Apalagi kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab anak cucu kita menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mampu membaca Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran, lebih-lebih yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja cerita dari saya Bapak Ibu, tidak memperpanjang kalam karena memang saya baru nyampe tadi malam di sini, dan insya Allah nanti jam 9 atau jam 10 pagi akan mengisi seminar di kampus UIN Batu Sangkar. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran, dan saya berdoa, kita semua berdoa mudah-mudahan anak generasi kita yang ada di sini bisa menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena sebab syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan membacakan satu ayat tapi dengan tilawah. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu karena memang kondisi suara saya saat ini lagi kurang fit, lagi pilek karena memang mungkin kecapean. Karena ya alhamdulillah belum ada istirahat, diundang ke berbagai tempat sampai di sini alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah beri kesehatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم حمدا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.